bisa melihat saudara kita dari 9.000 km. Iya, mangga. Ini adalah Imam Wahid Salim, ya. Dan asalnya dari Palestina. Tulen ya, kok bukan KW ya? Tulen. Ya, dia asal dari Madinah. Ramallah, dari Ramallah, dari Shimal al-Aswad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hanya 10 km dari setelah sholat tarawih, ya, begitu dekat. kebetulan di Cina Alpala kedatangan tamu ya. Sebentar, ya, apa yang akan Terus kapain pada ingin pendiri ini? Ada nih apa? Menerjemahkannya. Tamu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kapain? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hudahu wa ba'd. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin wa ha nahnu ala washak al-rahim." ها نحن في العشر الأواخر من رمضان. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر هي خير ليالي الدنيا، فيهم ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن وفق إلى قيامها. وينبغي على العبد أن يقوم في كل العشر حتى ينال هذا الأجر العظيم. إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بأنها من عند الله عز وجل، واحتسابا أي يحتسب أجرها عند ربه فيخلص نيته لله عز وجل. فينبغي على العبد أن يكون هذه العشر حتى يحصل هذا الأجر العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم أجرها فقد حرم. فينبغي علينا أن نجتهد في قيام الليل. فقيام الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات بعد المفروضة صلاة الليل. Sudah paham kamu dari kedua ayat? Insya Allah. Baik, para ketua LKM dan jajaran insyaallah. Jadi imam kita ini tadi menyampaikan salam kepada kita semua ya. Insyaallah kita jawab waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala lalu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan satu hadis. Ya, hadis Nabi cukup terkenal dan kita selalu dengar bahwa ketika masuk Ramadan, datang Ramadan, maka apa yang terjadi? Allah buka semua pintu surga, insyaallah. Dan Allah tutup semua pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dikerangkeng, ya. Syaitan-syaitan diborgol, dipenjara sama Allah. Ya, supaya apa? Memudahkan kita beramal, beribadah saleh, ya, beribadah beramal saleh di bulan Ramadan. Nah, kata beliau, sekarang ini kita sudah masuk 10 akhir Ramadan. Ayat di dalam surah Al-Fajr, dan demi fajar, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan malam yang 10. Nah, yang dimaksud oleh ahli tafsir, yang dimaksud dalam ayat yang ini yang disebutkan dan demi malam yang 10 adalah malam 10 akhir Ramadan. Masyaallah. Dia adalah malam yang terbaik, masyaallah. Ya, di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar, masyaallah, ibadah pada malam 10 akhir Ramadan. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti 1000 bulan. Jadi 1000 bulan dibagi 12 jatuhnya menjadi 83 tahun lebih. Siapa yang umurnya 83 tahun lebih? Nggak ada yang bisa pastiin. Kalau udah ada juga pasti mungkin udah pernah ke masjid begitu. Tapi kalau kita beribadah pada malam ini sampai malam terakhir, kemudian kita ditakdirkan bertemu dengan Lailatul Qadar, kita dapat pahala ibadah 83 tahun. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata beliau, ayo sungguh-sungguh ya beribadah, bukan hanya sholatnya, tapi itikafnya, Qur'annya, sedekahnya dan sebagainya, insyaallah. وكذلك علينا أن نكثر من الطاعات ونترك السيئات ونتوب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة التي لا ذنب بعدها، التي تكون من كل الذنوب والمعاصي، وعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا بأن يقلع عن جميع السيئات. وها هي الفرصة أمامنا، هذه الليالي خير ليالي الدنيا، فعلينا أن نكثر من الدعاء. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فلنكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن الله عز وجل إذا عفى عن العبد رحمه وأدخله الجنة. Jadi ya di 10 malam terakhir ini beliau imam kita ataupun syekh kita, syekh kita ini menyebutkan bahwa sebaik-baik malam di dunia seluruhnya. Ada berapa malam di dunia? Ada 365 malam. Ya, ada 360. Sebaik-baik malam kita ini adalah malam 10 malam terakhir Ramadan. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jauhi maksiat. Dan yang ketiga, kata beliau, banyakkan taubat, istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah. Karena at-taubah ya adalah, taubat itu adalah pintunya keampunan dari Allah. Mana mungkin kita mendapatkan keampunan dari Allah kalau kita tidak bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Yukaffir ankum sayi'atikum, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Wa yudkhilkumul jannah, ya Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat seluruhnya, jadi ya di 10 malam terakhir ini kita ngancam. Ya, ngancam gimana? Ngancam ya banyakkan istighfar, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebuah hadis riwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Al-Qadar, apa sih doanya? Dijawab oleh Nabi SAW, kuli, ya berdoalah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ampunilah aku ya Allah, maafkan aku. Ya begitu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Pemaaf, suka memaafkan, ampunilah aku ya Allah. Ini kita banyakkan berdoa seperti ini, semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك علينا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما ورد في الحديث. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن، فهذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك أن نكثر من الصدقات. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فعندما يموت الإنسان يتمنى أن لو تصدق لما يرى من عظم أجر الصدقة. فمن تصدق فهو يدخر ماله وأجره عند ربه فيأتيه يوم القيامة. لذلك علينا أن نكثر من الصدقات، ولا ننسى إخواننا في المسجد الأقصى من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة مستجابة عند فطره لا ترد. والمسلم أخو المسلم، ينبغي على المسلمين جميعا أن يقفوا مع إخوانهم ولو بالدعاء، فالدعاء هو مخ العبادة كما في الحديث. وما شرعت الصلاة إلا للدعاء، ومعنى كلمة الصلاة معناها الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالصلاة معناها الدعاء.
فلنكثر من الصدقات والدعاء لإخواننا لا سيما في هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور. والصدقة والزكاة ما سميت زكاة إلا لأنها تزكي النفس فتخلص الإنسان من السيئات، فينبغي أن نكثر من الصدقات ولا ننسى إخواننا من الدعاء والمؤازرة، وكذلك العون بما نستطيع. ونسأل الله عز وجل أن يرد المسجد الأقصى إلى حياض المسلمين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن نكون من جنوده الصادقين، وأن يعيده إلى حياض المسلمين. Alhamdulillah. Jadi apalagi yang perlu kita lakukan di sebuah Ramadan? Kata beliau, tilawatul Quran. Ya, terus bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, dan kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Masya Allah. Ya, Al-Fatihah aja berapa huruf? Nah, ini satu. Yang kedua, kata beliau, ya, memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena ini yang disesali oleh hamba-hamba Allah, sebagaimana disebut di akhir surah Al-Munafiqun, wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang sudah datang ajalnya, baru kemudian dia bilang, ya Allah, kalau bisa ditunda kematianku sebentar aja ya Allah, niscaya aku akan banyak bersedekah. Bayangin, dia nggak bilang aku akan banyak sholat, tidak. Dia nggak bilang aku akan banyak puasa, tidak. Tapi orang-orang yang sudah sakaratul maut ini dalam keadaan nazar, dia berkata apa? Wa as-sadaqah, niscaya aku akan banyak bersedekah. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala bersedekah. Orang yang bersedekah berarti nitipin hartanya dan pahala sedekahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketemu lagi? Nanti. Ya, pas sakaratul maut, pas ditayangin betapa besarnya pahala sedekah. Walau mungkin tidak seberapa, akan tetapi nilainya begitu besar. Karena apa? Harta yang kita sedekahkan itu dijaga dan dikembangbiakkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis ini, di luar yang Imam beritakan, ya, ada sebuah hadis mengatakan pahala ataupun sedekah yang diberikan oleh seorang hamba Allah yang beriman pada Allah, ikhlas karena Allah, itu dikembangin sampai sebesar gunung apa Pak? Gunung Uhud. Ya, kalau di sini Papandayan ya, atau Cikuray. Ya, Gunung Uhud. Bayangin, padahal cuma 50.000, padahal cuma 100.000, padahal cuma 1 juta, tapi bisa sebesar gunung, masya Allah. Ya, dan selanjutnya apa kata beliau? Banyakin doa, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Bagaimana saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa yang dibantai oleh Zionis Israel? Lagi itikaf, bayangin lagi itikaf kayak kita gini. Tiba-tiba 400 orang diikat-ikatin tangan ke belakang pakai plastik begitu. Kemudian dipentung-pentungin, yang perempuan juga dipentungin, dan cuma laki yang perempuan. Apa yang harus kita buat? Kita jauh 9.000 km. Banyakin doa pada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Doa adalah ibadah, dan doa ini selalu diibaratkan dengan istilah as-shalah. Ya, sholat itu intinya adalah doa kepada Allah, permohonan kita, ya, merendah dirinya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan Masjid Al-Aqsa kita, saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه
وسلم. اللهم انصر المجاهدين في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة الفاتحين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حياض المسلمين واجعلنا من جنوده الصادقين يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Alhamdulillah. Syukran Allah. Mari kita sambung lagi-nya Bapak Ibu yang didengarkan Allah. Kita kenalan dengan NGO yang bawa imam, yaitu yang bernama Aman Palestin. Aman Palestin Bapak Ibu, alhamdulillah sudah berada di Indonesia sejak 2017. Teruskan. Nah ini dia Aman Palestin. Apa sih tujuan didirikannya Aman Palestin? Kita langsung ya. NGO yang berharap menjadi kudwah di Indonesia dalam mendapatkan dana memberikan bantuan untuk Palestina dengan tujuan utamanya adalah menyelamatkan Masjid Al-Aqsa di Timika. Gak ada yang lain, itu aja. Tujuan utama Aman Palestin didirikan ya baik di Malaysia ataupun di Indonesia untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Ini kantor pusat Bapak Ibu. Ya, kemudian ini kantor di Gaza Palestina. Jadi ini didirikan 2006. Ya, kemudian di Gaza kita sudah punya kantor sejak 2009. Alangkah indahnya bantuan kita insya Allah selamat sampai. Ya sampai nggak ya kalau saya nyampaikan donasi untuk saudara saya di Palestina dari Aman Palestin, kita sudah punya kantor. Ada bendera Malaysia, ada bendera Indonesia, bahkan dua yang bendera Indonesia. Sejak kapan ini? 2009. Alhamdulillah ya. Insya Allah saya sebagai ketua yayasan atau direktur, dan alhamdulillah ketua dewan penasehat kita adalah Profesor Dr. Kiai Miftah Farid. Ada yang kenal Bapak? Ya, Profesor Miftah Farid. Ya, beliau guru besar ITB. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau apa? Saya siap menjadi ya garansi orang-orang yang menyumbang dari Aman Palestin. Saya menjadi garansinya. Insya Allah sampai, kata beliau. Bukan hanya beliau, tapi seluruh penasehat. Di antaranya tadi kita lihat, ya ada Profesor Dr. Haji Endang Sutari, mantan Rektor UIN, ya Bandung, alhamdulillah. Bapak Ibu, ini adalah dari Gubernur Jawa Barat, ya Kang Emil Muhammad Ridwan Kamil, bahwa beliau, ya Gubernur Jawa Barat, memberikan rekomendasi kepada Yayasan Aman Palestin Indonesia. Apa kata beliau? Dapat bergerak ke semua lini masyarakat di Jawa Barat, terutama instansi pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat. Sama-sama bantu Palestina. Karena apa? Untuk mengusir penjajah. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan Beri kemanusiaan dan beri keadilan. Alhamdulillah ini adalah kenangan saya berada di depan kantor Aman Palestin di Gaza 2009. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini staf-staf Aman Palestin di kantor Gaza. Ya, beliau adalah CEO Aman Palestin di kantor Gaza, Insinyur Umar Siap. Yang pernah menuntut ilmu S1 S2-nya di Jerman. Ya, alhamdulillah. Ini susunan yang pengurus di kantor kita di cabang Gaza. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aman Palestin diterima dengan baik. Ya, oleh siapa? Oleh pemerintahan di Gaza Palestina. Di antaranya kita bertemu dengan Dr. Saleh Al-Magid, Menteri Urusan Wakaf dan Agama. Ya, alhamdulillah. Ya, ini saya pernah silaturahim dengan Menteri Agamanya di Gaza Palestina 2011. Ternyata ada 470 pusat tahfidz Al-Quran di dalam Gaza. Berapa jumlah penduduk Gaza, Bapak Ibu? Gaza. Ya, yang kecilnya cuma separuh kota Jakarta.
Karena luasnya cuma 340 km persegi, Jakarta 640. Ya, Pak. Ternyata di dalamnya ada 470 pesantren tahfidz Al-Quran, Masya Allah. Ya, sekarang kita lihat berapa pelajar, 240.000 pelajar sedang menghafal Al-Quran. Ya, sudah melahirkan 18.000 para penghafal Quran 30 juz. Ini yang bagusnya. 400 penghafal Quran di penjara Yahudi, dan ada 1.300 ustaz-ustazah yang mengajar tahfidz tanpa digaji. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah dia keberkahan yang ada di bumi Gaza. Kemudian kita juga bersama Menteri Pendidikan dan Pelajaran Palestina. Kampus ini diterima baik, ya kan, di Gaza. Bahkan bisa ketemu dengan Menteri Pendidikan di sana. Subhanallah, ya. PBB yang dimuliakan oleh Allah, 8.900 km dari Indonesia ke Palestina. Jadi Palestina itu ada di sini. Ya, pintu gerbang Eropa, Asia, Afrika, dia ada di tengah. Karena kedudukannya di tengah, geografis, strategis, maka itu Palestina mau direbut, dijajah sampai sekarang sudah berapa tahun? Kira-kira 1 tahun. 75 tahun Bapak Ibu. Dari 1948 sampai sekarang 15 Mei 1948. Berarti sebentar lagi sudah berusia 75 tahun penjajahan yang harus kita usir, ya. Kenapa? Karena letaknya begitu strategis, diapit oleh 3 benua, Eropa, Asia, Afrika. Pintu gerbangnya ada di Palestina. Sekarang paham kenapa Israel mau merebut Palestina? Karena letaknya segitiga emas, Pak, segitiga emas, Masya Allah. Dan itu kata Umar bin Khattab, ini tanah wakaf milik umat Islam yang tidak boleh jatuh ke tangan selain umat Islam. Kita sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW tidak boleh tinggal diam, ya. Dan inilah dia Palestina, tapi ia adalah bagian dari bumi Syam. Bumi Syam yang disebut oleh Nabi, bumi Syam yang didoakan oleh Rasulullah, Allah mabarik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah bumi Syam kami. Mana sih yang dinamakan bumi Syam? Nih, Lebanon, Syria, Yordan, Palestina. Berarti Palestina termasuk negeri yang didoakan oleh Rasulullah dengan keberkahan. Bahkan Palestina juga diberitakan dalam surah Al-Isra, nanti ada ayatnya, kami berkahi di sekelilingnya. Masya Allah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Palestina. Sebelah utaranya Lebanon, Syria, sebelah timurnya Jordan, baratnya Laut Mediterania, dan di bawahnya adalah Mesir dan Saudi Arabia. Inilah Palestina, luasnya kita lihat, ya, memiliki luasan 27.000 km persegi. Bisa dibayangin Bapak Ibu? 70%-nya Jawa Barat. Mana yang lebih luas? Jawa Barat. Padahal Jawa Barat cuma provinsi, Palestina itu negara. Tapi ternyata Palestina lebih kecil dari Jawa Barat. Tapi itu yang diingini oleh Israel. Kenapa tadi? Letaknya strategis, ya. Kenapa? Salahuddin Al-Ayyubi pernah berkata, siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Man hakama Palestina hakama dunia. Masya Allah, ya. Jadi kita bisa lihat terjajah sejak 15 Mei, sudah 75 tahun, ya, 1948. Jumlah penduduknya ada berapa? Ada 14 juta orang, ya, di Palestina. Cuma bukan hanya di dalam, 14 juta itu 7 juta di dalam, 7 juta di luar. Di jalur Gaza, mana sih yang namanya jalur Gaza? Ada yang bisa tunjukkan mana jalur Gaza? Yang selalu diserang, Masya Allah. Baru-baru ini juga setelah Israel menyerang orang yang sedang itikaf di masjid, tiba-tiba dia nyerang dia Gaza. Inilah Gaza, ya, kelihatan? Nah, ini jalur Gaza. Ada berapa orang di sini? Ada 2 juta. Ya, kemudian di tepi barat rumahnya Syekh. Ya, Syekh tinggalnya tadi di mana? Ramallah, di tepi barat. Ini tepi barat. Mungkin tusyir, aina mauqi' Ramallah. Ini mana yang akan Pak. Nah, Imam akan tunjukkan di mana kotanya, kampungnya. Oke. Betul-betul ya. Seperti apa? Nah, disitulah kira-kira, ya, di atas Yerusalem. Nah, syukran ya syukran. Ana tunjukkan, ternyata kampung beliau, kota beliau namanya Ramallah di sini. Di atas Yerusalem, di bawah Nablus, Nablus. Nah, ya, itu
beliau aslinya dari sini, kawasan sini. Ya, jadi ada berapa orang yang tinggal di sini? Orang Palestina 4 juta orang. Ya, kita lihat lagi di Palestina wilayah 48. Kemudian Palestina temannya orang baru. Ada sekretari. Ya, ini dinamakan dengan Palestina 48 selain Gaza dan selain tepi barat. Ada berapa yang tinggal? 1 juta orang. Dan itu memang dikuasai betul oleh Israel. Yang dikuasai oleh Israel, Palestina 48, tepi barat itu dikuasai habis oleh Israel. Ya, adapun Gaza steril, tidak ada satu orang Israel pun di dalam Gaza. Sejak kapan? 2005. Sejak 2005, ya tidak ada satu orang Israel pun di dalam Gaza. Semuanya orang Palestina. Ya, alhamdulillah cukup kuat. Di luar Palestina ada 7 juta orang. Di mana? Di Malaysia, di Turki, di Eropa, dan semuanya. Ya. Jadi 7 orang di dalam, 7 orang ya di luar. Di sana ada masjid suci ketiga umat Islam. Masjid apa Bapak? Kurang kuat. Masjid apa Pak? Al-Aqsa. Al-Aqsa. Ada 3 masjid suci. Yang pertama Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Yang kedua Masjid Nabawi di mana? Madinah. Dan yang ketiga ada di Palestina, yaitu Masjid. Nah, ini tempatnya Bapak. Di mana? Di kota Al-Quds. Orang di luar sana menyebutnya Yerusalem. Tapi kita mengikut apa yang disebut oleh Nabi, disebut Baitul Maqdis ataupun kota Al-Quds. Paham? Jadi yang namanya Masjidil Aqsa ada di kota Al-Quds. Ini. Ya, alhamdulillah. Jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa cuma 76 km. Begitu dekat. Akan tetapi imam tidak mudah untuk sampai ke Masjidil Aqsa, melainkan dengan bersusah payah. Kenapa? Karena di sekeliling kota Al-Quds itu sudah dipagari. Pagernya setinggi kubah, Bapak, 12 meter. Ada nggak 12 meter di situ? Ada. Itulah tinggi pagar yang dibangun ya oleh siapa? Israel. Supaya apa? Orang-orang Palestina tidak datang ke Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan. Ada suaranya? Coba buat. Bapak Ibu, ini perbedaan antara pemilik Palestina sesungguhnya dengan penjajah. Kalau pemilik Palestina sesungguhnya dia ngebangun sekolah, bangun rumah sakit, tapi penjajah tugasnya apanya, kerjaannya cuma ngancurin Palestina. Orang Palestina beribadah khusyuk sebagaimana kita. Tapi apa yang dilakukan oleh penjajah? Dia mau bunuh umat Islam yang sedang beribadah. Bahkan kita lihat Palestina punya hospital, punya rumah sakit. Tapi tentara-tentara ini dia sedang merencanakan pembunuhan terhadap umat Islam di Palestina. Anak-anak Palestina main seperti anak-anak kita, main layang-layang dan sebagainya. Akan tetapi drone-drone yang membawa roket-roket dilancarkan. Ini pemandangan di kota Gaza. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suara itu orang kita. Speakernya bisa pakai. Inilah roket-roket yang disiapkan oleh Israel untuk menghancurkan umat Islam, rumah-rumah umat Islam, kebun-kebun umat Islam. Israel paling peluru menembusi dada umat Islam, dada anak-anak Islam. Petani nelayan menangkap ikan, tapi tidak boleh lebih dari 5 km. Kalau lebih, nih tentara-tentara Israel sudah menghadang di tengah laut. Begitu. Ya, kita saksikan pemandangan biasa terjadi di Gaza, terutama kejahatan kebiadaban tentara Israel. Lagi berguguran para syuhada. Saya tidak punya aturan, Bapak. Manusia paling biadab. Tetangga hanya bisa melambaikan tangan perginya tetangga-tetangga untuk kemudian ketemu lagi di surga Allah.
apa yang mereka lakukan terhadap mereka seorang-seorang yang tahu umat Islam harus dilakukan pun demikian. Apa yang terjadi dengan bumi Gaza bila diserang oleh Israel, semua bangunan hancur, sudah tidak bisa dipakai lagi. Tingkat pengangguran tinggi, bukan orang Gaza malas bekerja, tetapi tidak ada lahan, tidak ada kantor. Inilah keadaan umat Islam di Gaza, Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, alladzi barakna haulah, al-Masjidil Aqsa, nama masjid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Masjidil Aqsa, saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi ketika menerima perintah salat 5 waktu. Di mana? Palestina. Ya, ini Masjid Al-Aqsa. Kalau boleh tahu mana yang dinamakan Masjid Al-Aqsa? Adakah yang ini Masjid Al-Aqsa Bapak Ibu? Yang nomor mana nih? Nomor 1 lah, nomor 1. Adakah ini Masjid Al-Aqsa? Atau ini Masjid Al-Aqsa? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Masya Allah, kurang tepat. Ya, atau nomor 1 kurang tepat juga. Jadi yang paling tepatnya adalah semua yang ada di lingkaran warna merah, ataupun semua yang ada di dalam dinding ini, setiap jengkalnya adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan nama salah satu masjid yang ada di dalam kawasan yang luasnya 14,4 hektar. Tapi Masjid Al-Aqsa adalah nama kompleks, nama dataran yang di dalamnya ada 8 masjid. 1, 2, 3, 4, 8. Ada Masjid Kibli nomor 1, ada Masjid Qubatus Sokhra, ada Masjid Umar, ada Masjid Marwani, ada Masjid Buruk. Jadi Bapak Ibu, Masjid Al-Aqsa adalah satu kawasan dataran yang luasnya 14,4 hektar persegi. Paham sekarang? Nah, ini Masjid Al-Aqsa? Iya, ini Masjid Al-Aqsa? Iya, ini kebun-kebun ini tanah Masjid Al-Aqsa? Iya. Tempat inilah yang pernah disinggahi oleh Nabi ketika malam Isra Mi'raj. Baik, tapi ini keadaan Masjid Al-Aqsa sekarang. Misalkan ini ilustrasi, Masjid Al-Aqsa ada di bawahnya sudah gerowong, digali. Kononnya Israel mau cari ya pondasi dasar kuil Nabi Sulaiman. Percaya Bu? Gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena Nabi Sulaiman tidak pernah sembahyang di kuil. Nabi Sulaiman sholatnya di mana? Masjid Al-Aqsa, bukan di kuil. Dan bahkan Masjid Al-Aqsa di zaman Nabi Sulaiman adalah pusat pemerintahan dan kerajaan beliau. Ya, sejak zaman ayah beliau yaitu Nabi Daud AS. Jadi sekarang Israel menggali Masjid Al-Aqsa bukan mencari puing ataupun runtuhan ataupun pondasi, bukan. Itu kebohongan. Gak pernah Nabi Sulaiman tinggal di kuil atau sholat di kuil. Tapi mereka mau meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Siap bela Masjid Al-Aqsa Bu? Yang benar. Siap bela Masjid Al-Aqsa Pak? Takbir. Masya Allah. Nah, bagaimana ya wasiat Nabi kepada umat Islam diwakili oleh seorang sahabat yang bernama Maimunah binti Sa'ad. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dijawab oleh Nabi bahwa Baitul Maqdis adalah bumi di mana nanti seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan, yang disebut dengan padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Baitul Maqdis. Jadi Bapak, menurut hadis ini yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Bani, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang namanya padang mahsyar itu di Baitul Maqdis. Lalu apa pesan Nabi kepada kita? Ituhu, datangilah, wasallu fihi, salatlah di dalamnya.
Kenapa? Karena fa'inna sholatan fihi ka'alfi sholatin fi ghairi. Karena sholat di dalam Masjidil Aqsa nilai pahalanya seperti 1000 sholat di luar Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Hebat ya Pak? Ya kita sekali sholat subuh di sini. Kita sholat subuh 1000 kali di sini. Itu cuma 1 kali sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Sekali kita sholat subuh di Masjid Al-Aqsa nilainya seperti 1000 kali sholat di Masjid Al-Falah. Bayangin. Ya, Masya Allah ya. Yang punya rezeki ayo ke Masjid Al-Aqsa. Ya, karena Nabi yang perintahkan datangilah, sholatlah di dalamnya. Lalu Maimunah bertanya, Sayyidatul Manna, "Ara'aita ya astati'na tahammul ilaih?" Kalau kami tidak mampu gimana ya Rasulullah? Jaraknya jauh 9.000 km. Kemudian ada penjajah di sana misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mahal ya misalnya. Lalu jawab Nabi, "Fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi." Hadiahkanlah untuk Masjidil Aqsa minyak supaya lampu di dalam Masjidil Aqsa tidak pernah padam. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Malam ini kata Syekh, malam ini kata ketua takmir, siapa-siapa yang mau menitipkan minyaknya untuk Masjidil Aqsa melalui umat Palestina yang sudah punya kantor di Gaza sejak 2009, monggo makan. Ya insya Allah selamat. Ya tidak akan pergi kemana-mana. Insya Allah selamat. Ya fatuhdi lahu zaitan yusraju fi. Faman fa'ala dzalik. Kami kalau saya malam ini malam Ramadan yang ganjil ke-23. Siapa tahu ini malam Lailatul Qadar. Kita nggak pernah tahu. Tapi saya titipkan cincin saya yang terbaik, kalung saya yang terbaik, simpanan bank saya yang terbaik, karena saya belum tahu sampai kapan saya diizinkan di dunia. Bisa jadi besok, bisa jadi Pak, bisa jadi besok pagi. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah nggak sempat ngintip untuk Masjidil Aqsa. Nanti kalau ketemu Rasulullah, kata Rasulullah udah pernah ngintip untuk Masjidil Aqsa, nggak sempat ya Rasulullah. Ya yang punya jangan sayang-sayang, karena ini malam siapa tahu malam Ramadan. Nilai pahala bersedekah malam ini seperti 83 tahun, Masya Allah. Ya kan, pahalanya seperti 1000 bulan. Ini kesempatan. Imam juga ada di sini. Insya Allah sebentar lagi kita akan ya bersilaturahim dengan beliau. Kapan lagi? Apakah Bapak Ibu yakin bisa ketemu Ramadan tahun depan? Pada tidur semua lagi. Apakah yakin bisa ketemu Ramadan tahun depan? Belum tentu. Apakah yakin bisa ketemu malam 23 malam ganjil tahun depan? Ini malam gaji. Saya nggak punya duit, tapi ibu punya cincin kan? Saya nggak punya duit, tapi saya ibu punya kalung ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kata Al-Quran gimana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah sampai kita infakkan sesuatu yang paling kita cintai untuk Allah. Masya Allah ya. Faman fa'ala dzalik fa huwa kaman atahu. Kalau saya menitipkan melalui imam ya Syekh kita Syekh Wahid atau melalui Kamita melalui Al Palestin, lalu apa yang saya dapat? Seperti orang yang datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Subhanallah. Seperti orang yang datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini yang muslimu akhul muslim kata Nabi. Orang Islam saudara kepada umat Islam yang lain, termasuk umat Islam Palestina. La yadlimu wa la yuslimu. Tidak boleh kita zalimi umat Islam di Palestina. Dengan cara apa? Kita diamkan, kita biarkan mereka dibantai oleh musuh-musuh Islam sebagaimana yang kita saksikan di video tadi. Sengaja Bapak Takmir Masjid, ya Bapak DKM, saya tidak membawakan video yang terjadi baru-baru ini di Al-Aqsa. Kenapa? Udah viral ya. Udah kita saksikan sendiri di layar kaca televisi, di handphone, ya udah ibaratnya udah nonton semua. Yang saya bawakan jarang kita lihat. Itulah kejadian kalau Al-Gaza diserang, Masya Allah. Ya. Lalu Indonesia adalah Palestina. Kenapa saya bilang Indonesia Palestina? Ada yang angkat tangan? Kenapa? Karena setahun sebelum Indonesia merdeka, Palestina sudah bantu. Tuh, 6 September 1944. Indonesia sudah merdeka belum? Tapi apa yang dibuat oleh Palestina? Masya Allah.
Allahu Akbar. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Palestina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia amatlah besar. Melalui siapa nih? Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, siapa dia? Mufti besar Palestina. Kapan? Setahun sebelum Indonesia merdeka. Lalu tiba-tiba sekarang kita bilang apa? Ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Indonesia juga banyak yang susah. Pak, dulu siapa yang bantu Indonesia waktu mau merdeka? Palestina. Dosa yang bilang itu. Ngapain bantu Palestina? Astagfirullah. Kita lihat lagi, siapa Ali Thohir? Siapa Muhammad Ali Thohir? Beliau adalah saudagar Palestina yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia 1944. Ditarik tangan Bapak nih, Muhammad Zain Hasan, ini saksi hidup. Dia mengarang sebuah buku nih, ya, di reformasi revolusi Indonesia di luar negeri. Tangan Bapak Muhammad Zain ditarik oleh Pak Ali Thohir, masuk ke bank, lalu Pak Ali Thohir keluarkan semua duitnya. Seraya berkata apa? Terimalah kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Kita gimana Pak? Kita keluarin semua yang ada di rekening. Siap malam ini Pak? Wahai Imam Wahid, terimalah harta saya ini untuk perjuangan bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan. Siap? Siap Pak? Siap. Siap Bu? Siap. Tolong yang siap dicatat namanya, mana? Ya, jangan cuma siap-siap, ya kan? Karena apa? Malu kita dengan Bapak Muhammad Ali Thohir, jadi ada almarhum yang keluarkan semua isi bank, isi rekeningnya, diserahkan kepada Bapak Muhammad Zain. Terimalah kekayaan saya ini untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setahun sebelum Indonesia merdeka. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kita baca sama-sama ya. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk haknya Palestina. Dan oleh sebab itu maka penjajahan Israel di atas Palestina harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kita harus komitmen. Ya, kita yang buat kita harus komitmen. Jangan pernah menerima Israel. Jangan pernah mendukung Israel. Setuju? Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Ada masjid di Palestina 2014 hancur Pak. Lihat, rata, nggak ada yang tersisa. Tiangnya, mihrabnya rata. Namanya Masjid Syekh Idris. Allahu Akbar. Ya, berapa jamaahnya? 1000. Masjidnya cantik sebelum dihancurkan di pinggir pantainya laut, di pinggir pantai. Tuh, Masya Allah. Ini Masjid Syekh Idris sebelum dibom Ramadan 2014. Itu dalamnya, subhanallah. Cakap? Cakap. Tapi kemudian dihancurkan oleh Israel. Israel tahun 2014 bukan hanya menghancurkan Masjid Syekh Idris, tapi 73 masjid dibom hancur rata-rata. 73. Yang hancurnya separuh 196. Yang hancurnya rata-rata 73. Alhamdulillah Pak, bangsa Indonesia yang dermawan, kita seluruhnya ngumpulin duit melalui amal Palestina, diserahin ke amal Palestina. Berapa? 20 miliar. Alhamdulillah dari akhir 2017, awal 2018 sampai kemarin 17 November 2022, masjid ini sudah berdiri lagi. Siapa yang diserahin? Bapak Ya, betul. Gubernur Jawa Barat, kan ini ya, karena beliau arsitek Pak. Kita lihat masjidnya ya. Suaranya yang keluar. Nah, ini Masjid Syekh Idris di Kota Gaza. Sudah terbangun lagi Bapak. Ya, sudah terbangun lagi. Yang bangun adalah bangsa Indonesia. Nah, itu ruang dalamnya, pintu masuknya. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah membangun masjid di Gaza Palestina. Ruang sholat laki, perpustakaan, 3 tingkat ya Bapak Ibu. Ini ruang sholat perempuan, jamaah perempuan. Nah, ini adalah pesantren menghafal Quran di dalam masjid, tingkat 1. Ada lift ya, untuk mereka yang mau ke atas, karena di atas tingkat 3 ada klinik kesehatan.
ada piring di atas piring. Ruang penunggu. Ini di atas juga ada ruang sholat untuk jamaah lelaki. Menghadap ke laut, ya ke pantai, laut Mediterranean. Alhamdulillah. Masjid ini nilainya 20 miliar Bapak Ibu. Ada di kota Gaza. Kalau nanti Palestina merdeka, kita sholat insya Allah di dalamnya. Dan masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bayangin kalau di situ ada batu bata kita, ada semen kita, ada karpet kita, ada jendela kita, ada besi kita. Masya Allah. Inilah ya yang sedikit sebanyak sudah menyumbang. Ya, dan alhamdulillah menunggu kami datang ke sana untuk ditandatangani. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping Masjid Syahidin, Ahmad Basir bersama umat Islam Indonesia juga sudah membangun Masjid Imam Syafi'i. Ini dibangun dan sudah diresmikan 2019, dipakai untuk sholat tarawih. Lebih awal berbanding Masjid Syahidin. Ini masjidnya. Dia menampung lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak. Termasuk juga Masjid Izzuddin Al-Qassam di Khamis. Ya, ada bendera Indonesianya. Jadi kita sudah membangun 3 masjid di Gaza Palestina. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, malam ini khusus. Ya, kita akan membuka peluang malam 23 malam gaji. Akan menjadi saksi malam Ramadan ini. Siapa-siapa yang mau menitipkan semennya, menitipkan batu batanya, tidak dilihat besar kecilnya. Ada sebuah masjid yang akan kita bangun di mana? Di Libanon. Masjid Syekh Khalid. Namanya Masjid Syekh. Masjidnya belum berdiri Bu, ini baru gambarnya ini. Ya, kita lihat nih di Bergias di Kolomna, Masjid Syekh Khalid. Populasi kawasan 60.000 orang, artinya 60.000 orang ya di kawasan tersebut ya tinggalnya. Keluasan masjid 913 meter persegi, satu tingkat. Ya, 3 tingkat dalam kurungan. Ya, perseginya atas satu tingkatnya 913. Ya, tapi akan kita bangun 3 tingkat. Budgetnya 13,6 miliar rupiah. 13,6 miliar. Penerima manfaatnya 10.000 orang. Jamaahnya jumlahnya 10.000 orang. Tapi ingat, 3.000-nya adalah saudara-saudara muslim kita yang mengungsi dari Suriah ke Libanon. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh pemerintahnya sendiri. Kalau enggak, dibunuh, terutama laki-laki. Bayangin itu, 3.000 pengungsi Suriah akan menjadi jamaah masjid ini. Tempo pembangunannya 18 bulan dari imarat ini sampai 18 ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa membuatkan sebuah masjid lagi, masjid yang keempat untuk saudara-saudara kita di Libanon, di kawasan Ben Ilyas Bilqah. Bapak Ibu siap-siap. Ya, yang mau silakan. Nanti insya Allah ada hadiah dari Imam Wahid Sahih. Ada hadiah spesial hadiah insya Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ya, terus terang aja bahwa Aman Palestina ya sangat membutuhkan. Ya, alhamdulillah untuk sponsor terbuka sudah tutup. Dalam artian sudah cukup. Ya, kuotanya sudah cukup. Apalagi yang sudah selesai, hadiah untuk anak-anak yatim Idul Fitri ini juga udah mencapai target. Ya, yang sekarang kita butuhkan nih ngebangun masjid. Bapak Ibu kata Nabi, "Man bana masjidan fid dunya, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Man bana masjidan yang tadi wajah Allah. Siapa yang membangun masjid di dunia dan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan bangunkan bangunan istana yang sebesar dengannya. Masya Allah. Walaupun yang kita berikan hanya sebesar sarang burung, misalnya kecil kan, yang ngebangun masjid, ya saya mampunya cuma segini, kami tak ada masalah. Insya Allah akan bangunkan istana yang tersyukur. Masya Allah. Bapak Ibu, kesempatan di malam gajian, ya anak tutup, ya sama-sama kita istighfar, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kang Iqbal ya, Kang Iqbal. Istilah. Ini hadiahnya Bapak Ibu yang akan dipakaikan oleh imam kita, Imam Wahid. Ini spesial kan? Ada syarat sebagai hadiah bagi mereka yang berwakaf untuk Masjid Syekh Khalid. Di mana? Di Libanon. Ini syarat ini akan ditandatangani oleh
imam kita, ya Imam Wahid yang datang dari Ramallah Palestina. Kemudian beliau akan pakaikan dan bisa berfoto dengan imam malam ini. Allah, foto ini akan jadi saksi insyaallah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai aja ya. Karena sudah malam, bukan? Siapa kira-kira yang mau ngirimin semen pasir untuk rumah Allah di Libanon? Ya nggak usah mahal-mahal ya Pak ya. Mungkin kisaran berapa kan ibarat 10 juta ya? Subhanallah, kecil ibu 10 juta. Ya kan? Waduh, 10 juta kecil apa? Kira-kira ada gak nih Bapak? Ya bismillah, bismillah kami minta ya 10 juta untuk rumah Allah. Semoga Allah gantikan di dunia wal akhirat. Ya, itu ya. Kemudian kapan saya fit insyaallah ya. 10 juta Bapak. Allahu Akbar. Ini langsung aja kayak zaman Rasulullah. Rasulullah bilang siapa yang mau di surga? Yang bangun siapa Pak? Utsman bin Affan. 1000 ekor unta ya, 100 ekor unta ya Rasulullah. Lengkap dengan tempat duduknya, pelananya. Kira-kira ada nggak Utsman bin Affan malam ini? 100 ekor unta. Kalau satu ekor untanya 50 juta kali 100 berapa Bu? 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar. Oh mungkin ada 5 miliar. Kalau 10 juta kekecilan gitu ya. Itu Utsman bin Affan Bapak. Dan ternyata setelah beliau duduk, Rasulullah tanya lagi, siapa yang mau di surga? Ternyata yang bangun Utsman bin Affan lagi. Lalu beliau kata, sama ya Rasul 100 ekor unta lagi, 5 miliar lagi berapa? 10. Dan ternyata menurut Sofiyur Rahman Al-Mubarakuni, beliau berdiri 10 kali sama nilainya. Berarti berapa? 5 kali 10? 50 miliar. Begitulah Utsman bin Affan. Masya Allah. 10. Kayaknya ibu-ibu udah banyak yang gatal tangannya pengen naik ke atas. 10. Belum ada? Ada pendeta, cuma nanti di belakang insya Allah ya. Karena orangnya nggak mau terkenal ibu. Maunya terkenal di langit monggo gitu kan. Ya diturunin kayak itu jadi berapa nih? 10 gak ada yang mau maju ya. Udah kita turunin 5 dah. Ya kan? Ini malam ganjil ibu. Siapa tahu dengan kita bersedekah malam ini ya kita dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Allahu Akbar. Untuk apa kamu minta? Tuh masjid nih tadi. Oh iya. Ya masjid Syekh Fadil di mana di Bandung? Kasihan pengungsi Palestina, pengungsi Suriah 3.000 orang gak punya masjid. Kita alhamdulillah jauh banget. Ya, 10.000 orang umat Islam gak punya masjid, 3.000-nya pengungsi Suriah. Ya Allah bifadlih. Bapak siapa namanya Bapak? Pak Abel, Masya Allah, semoga jadi pintu keberkahan, dapat Lailatul Qadar, Insya Allah. Jadi semen, jadi pasir di masjid rumah Allah. Allahu Akbar. Allah nanti gantikan dengan istana di dalam surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal tunggu aja Pak. Ya tanggal mainnya ketika melangkahkan kaki ke surga, ini istana saya punya ini Pak Abel. Wah, saya udah nggak ingat kapan ya Bapak itu di masjid waktu ada Imam Wahid dari Palestina. Siap difoto? Barakallah. Allah Akbar. Silakan foto dulu. Insyaallah kenanya. Yuk kita lanjutkan siapa lagi kalau cuma 1 juta bismillah ya. Ayo Bapak-bapak. Ya yang insyaallah udah turun THR atau akan turun? Ya, ayo jangan sayang-sayang. Ya mumpung ada kesempatan. Kalau masjidnya udah selesai tiba-tiba dari Malaysia kantor pusat bilang saya minta udah selesai 13,4 miliar udah ada yang utang. Kita pun nyumbang apa coba? Ini kesempatan banget Bapak Ibu ya Allah. Hanya dengan 1 juta mudah-mudahan jadi istana di dalam surga. Jadi Rasulullah biasa. Pak Ketua Takmir. Allahu Akbar. Oke. Ada orang yang sudah di hadapan masjid. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah Pak Heriah. Jazakumullah jadi keberkahan Pak. Insyaallah ya. Jadi pasir, jadi semen, jadi ubin, jadi lantai, jadi cat. Oh, insyaallah. Ya selagi mana masjid itu dipakai untuk sholat, ya dia mulai itikaf, tahfidz. Karena setiap masjid di Lebanon, di Bukit Ambiya, di Indonesia itu yang Allah ngalir pahalanya. Karena kita bergerak ya sudah foto. Foto dulu Pak.
Sudah tadi. Baik, Masya Allah. Ada milik. Alhamdulillah. Ya, kesempatan lagi. Ibu-ibu nggak ada masalah. Ya, ibu-ibu yang mau silakan angkat tangan. Ya, mumpung imam yang ada yang katakan lagi tadi kayak ada yang katakan. Ya, hanya 1 juta. Kita pergi ke geria, ya, ke Walmart 1 juta mah selesai. Ya, tapi ini untuk membangun rumah Allah. Ya, Bapak, Ibu. Ya, malu jangan malu. Utsman bin Affan enggak malu saya ya Rasulullah. Ya, ketika menjelang perang Tabuk, ya Utsman bin Affan berdiri sampai 10 kali bayangin. Malu enggak? Nanti saya lihat. Enggak ada bicara lihat di sini Utsman bin Affan. Kita tutup dengan foto bersama imamnya. Yang ikhwan dulu, yang laki-laki dulu, silakan. Ya, yang mau berfoto, yang mau aja, yang mau berfoto dengan imam, salaman dengan imam, kenangan ya insyaallah. Ya, kita lagi sebentar. Silakan Pak. Lagi yang mau berfoto, silakan. Di depan juga masih kosong. Allah. Oke, sudah. Yang lain, ayo Pak, masih ada kesempatan. Ayo. Masih cukup. Di luar man. Kita pilih biar kuat ya. Ya. Angkat tangannya ke Pak, Masya Allah, semangat. Takbir. Allahu Akbar. Freedom. Palestine. Alhamdulillah. Jazakumullah. Mungkin yang lain yang belum kita terang dan ada amplop yang disebar tadi. Kalau memang sudah diisi, silakan ya kembalikan ke administrasi. Yang belum berfoto, kalau sudah yang ikhwan, adik-adik mau, jadi ya foto ya sini. Ya kanan kiri imam, ya kemudian ada di depan. Bapak. Yang punya WA itu ada. Punya WA siapa Pak? Yang HP itu. Paling boleh diminta iya Pak. Iya. Nomornya. Oh. Oke. Kepamangannya. Semuanya. Takbir. Ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang yang